wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desma. Selamat siang. Apa kabar ya hari ini? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, Bu Desma mengajar kelas berapa ya? Saya mengajar di kelas 3. Oh ya Bu Desma sudah tahu kan tujuan pertemuan kita pada hari ini? Sedikit untuk mencari solusi dari permasalahan saat proses pembelajaran di kelas. Oh iya, Bu Desma kira-kira ada masalah apa dengan pembelajaran Bu Desma di kelas? Permasalahan di kelas pasti ada anak yang slow learner, belajar lambat dalam memahami materi. Oh semacam itu. Pada materi apa ya Bu Desma kalau boleh saya tahu? Pada mata pelajaran matematika, materinya tentang pembagian ratusan. Oh begitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, pada pertemuan kali ini Bu Desma ingin mengatasi permasalahan terkait dengan pembelajaran matematika dalam hal pembagian ya Bu, ya, Iya, pembagian yang ratusan. iya. Terus kira-kira Bu Desma sudah memiliki gambaran belum nanti mau ada rencana-rencana yang sudah Bu Desma bayangkan ingin Bu Desma terapkan di kelas nanti untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi sudah. Terus kalau Bu Desma bisa mengira-ngira ya Bu, maksudnya Bu Desma bisa memperhitungkan lah dari rencana-rencana Bu Desma itu, kira-kira Bu Desma bisa bayangkan nggak kira-kira keberhasilan yang akan Bu Desma capai dari rencana-rencana yang ingin Bu Desma terapkan tadi? Kalau misalnya ya Bu ya, saya kasih level antara 6 sampai 10 ya. Kira-kira nanti Bu Desma bisa mencapai di level berapa ya dari rencana yang ingin Bu Desma terapkan nanti? 8, 9. Oh, bagus sekali ya Bu, udah mendekati angka 10 ya. Terus Bu Desma, rencana-rencana Bu Desma itu tadi, kira-kira ada nggak hambatan-hambatan yang akan Bu Desma temui untuk melaksanakan rencana dari Bu Desma tadi? Pasti ada hambatan ya Bu, namun tidak akan seberat ketika kita tidak menggunakan metode lain dalam menerapkan proses pembelajaran tersebut. Jadi kalau bisa saya tarik sedikit kesimpulan ya Bu, kita memang harus mencoba hal baru untuk bisa menyelesaikan masalah kita. Begitu kan Bu Desma ya? Iya. Apa saja ya Bu ya solusi-solusi yang dapat Bu Desma pikirkan? Maksudnya planningkan lah. Untuk anak yang slow learner dalam mata pembelajaran matematika di materi pembagian ratusan tadi, pasti saya harus menggunakan metode pembelajaran lain agar siswa slow learner tadi dapat memahami materi dengan baik. Misalnya kita harus mengkaitkan dengan cara-cara yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak dapat memikirkan, oh ternyata di kehidupan sehari-hari itu seperti ini, itu termasuk proses pembagian seperti itu. Iya, hal tersebut ya Bu dari rencana yang sudah ada dalam bayangan Ibu dan dari hambatan-hambatan serta solusi-solusi yang sudah Ibu prediksikan tadi, adakah konsekuensi ya Bu yang ingin Ibu terapkan nanti? Konsekuensi itu seperti apa ya Bu misalnya? Misalnya ya, jadi Bu Desma itu harus seperti ini gitu, maksud konsekuen dengan apa yang ingin Bu Desma terapkan. Konsekuen itu konsisten. Iya seperti itu, oke. Harus ada ya Bu, kita harus konsisten dari awal pembelajaran hingga akhir supaya anak yang slow learner tadi itu juga dapat memahami urutannya secara beruntun, tidak tiba-tiba dari awal ini tiba-tiba ini. Bisa membingungkan anak ya. Iya. Dan nanti juga menjadikan tujuan yang ingin kita capai malah tidak tercapai gitu. Ngabai gitu. Prioritas dari Bu Desma ya yang ingin Bu Desma terapkan untuk mencapai tujuan-tujuan Bu Desma tadi. Untuk mencapai agar siswa yang slow learner tadi dapat melakukan pembagian dengan baik itu, kita harus mencari tahu apakah anak tersebut sudah dapat melakukan pengurangan dengan baik dan benar. Nah, kalau sudah, berarti kita dapat melanjutkan ke pembagian ratusan tadi sehingga anak dapat melakukannya dengan baik seperti itu Ibu. Iya, jadi kan kita tahu ya Bu, memang pembagian itu sangat berkaitan erat dengan pengurangan. Kalau anak masih kesulitan dengan pengurangan, tentulah dia belum bisa menyelesaikan pembagian. Dan tentu kemampuan anak kan tidak sama ya Bu. Terus
bagaimana solusi Ibu dengan tingkat kemampuan anak yang mungkin masih slow, walaupun sudah Bu Desma ajari pengurangan tapi masih slow, padahal kan Bu Desma tetap harus mengajari ke pembagian. Bagaimana Bu? Karena dalam kelas otomatis banyak kemampuan peserta didik yang berbeda-beda, jadi kita harus memfasilitasi setiap peserta didik itu juga dengan berbeda-beda. Kalau yang cepat kita biarkan dia mengeksplorasi materi lebih jauh. Kalau yang slow learner kita dapat melakukan bimbingan secara khusus, bisa menghadapinya dengan satu-satu. Kalau misalnya masih belum bisa, kita bisa memberikan jam tambahan berapa menit lah ketika pulang sekolah. Bagus sekali ya Bu rencana yang ingin Bu Desma. Kalau kita bicara tentang strategi ya Bu ya, strategi apa yang ingin Bu Desma terapkan untuk mencapai tujuan Bu Desma tersebut? Itu tadi, strategi yang ingin saya lakukan adalah mengubah metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan minatnya bagaimana, sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman awal peserta didik pada satu materi yang akan kita ajarkan tersebut. Iya, karena kita tahu ya Bu bahwa pembelajaran sekarang itu memang sudah menghamba pada murid. Jadi apapun yang kita lakukan semua harus memang untuk ukuran kesuksesan Bu. Bu Desma sudah punya rencana-rencana yang bagus tadi ya. Kalau dibilang tentang ukuran kesuksesan yang akan Bu Desma capai dari rancangan aksi Bu Desma tersebut, kira-kira bagaimana Bu? Misal yang semula tidak bisa itu 3 anak, saya harus dapat mengurangi tingkat anak yang tidak bisa. Jadi misalnya menjadi hanya satu anak di dalam kelas seperti itu. Bagus sekali ya Bu ya. Ya jadi nanti presentasinya yang mungkin berawal dari 60% bisa berubah menjadi 90% yang berhasil ya Bu ya. Ya, kesimpulan dari sesi coaching kita pada siang hari ini bagaimana ya Bu Desma? Kesimpulannya adalah kita harus mencari solusi-solusi lain untuk mengatasi hambatan-hambatan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita di kelas. Jadi ya Bu Desma, setelah kita berbicara panjang lebar tadi tentang tujuan dari pertemuan kita, permasalahan-permasalahan dari yang Bu Desma temui dalam pembelajaran, juga rencana-rencana yang sangat mengesankan yang telah Bu Desma sampaikan tadi. Kesimpulan kita ya Bu pada pertemuan siang hari ini apa ya Bu Desma ya? Pada sesi coaching siang hari ini saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa saya itu memiliki potensi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas pada saat ini atau yang ada di masa depan yang akan kita temui kembali. Iya Bu, karena memang menghadapi murid ya Bu ya dari tahun ke tahun itu berbeda dan permasalahan itu juga pasti sangat bervariasi. Jadi saya juga sangat bersyukur bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri Bu Desma untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita ya, permasalahan dan pembelajaran yang Bu Desma hadapi. Dan tentu kita harus memiliki komitmen ya Bu, jadi agar apa yang sudah menjadi rencana dari Bu Desma tadi benar-benar bisa terjalankan sesuai dengan yang Bu Desma harapkan. Komitmen yang Bu Desma buat untuk menjalankan rencana-rencana aksi Bu Desma tersebut bagaimana ya Bu? Komitmen yang saya buat adalah saya harus disiplin, bertanggung jawab, sabar dalam menghadapi peserta-peserta didik yang memiliki karakteristik bervariasi. Selalu memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran, menggunakan media-media pembelajaran yang mungkin dapat menggairahkan mereka untuk terus belajar. Ada perubahan-perubahan dari metode pembelajaran yang akan Bu Desma lakukan nanti di kelas ya tentunya. Kalau dibilang Bu Desma bisa melakukannya secara sendiri, bisakah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan Bu Desma tersebut tadi? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di kelas seharusnya memang wali kelas dapat mengatasinya sendiri ya Bu ya. Namun juga kita bisa melakukan sharing time dengan teman-teman sejawat kita. Iya. Jadi siapa saja ya yang menurut Bu Desma bisa membantu Bu Desma untuk menyelesaikan untuk mewujudkan rencana-rencana aksi Bu Desma tadi. Ya,
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita harus memiliki konsistensi dalam pembelajaran, dalam metode kita mengajarkan kepada teman. Jadi kita harus melakukan Siapa saja ya Bu Desma ya yang Bu Desma harapkan akan membantu Bu Desma untuk menyelesaikan, mewujudkan rencana aksi yang Bu Desma terapkan tadi. Tentunya kepala sekolah dan teman sejawat di SD. Iya ya Bu, setelah dari sesi coaching ini nanti Bu Desma bisa menerapkan, mengubah pembelajaran Bu Desma untuk membantu murid Bu Desma ya yang mengalami kesulitan dalam pembagian. Nah, nanti kita bisa jadwalkan ulang ya Bu untuk rencana tindak lanjut kita dari sesi yang berikutnya. Kira-kira kapan ya Bu ya kita bisa menjadwalkan ulang nanti untuk merefleksi dari apa yang sudah Bu Desma terapkan nanti di kelas? Mungkin 1 minggu setelahnya, karena proses pembelajaran dalam 1 minggu itu harus kita refleksi, kita evaluasi agar proses pembelajaran berikutnya jauh lebih baik dari ini. Iya, alhamdulillah sekali ya Bu. Nah, demikian ya Bu sesi coaching kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat, terutama untuk anak didik kita, membangun pembelajaran menjadi lebih baik, yang menghamba pada murid, dan dengan begitu kita juga di samping kita mampu menggali potensi-potensi diri kita juga mampu menggali potensi-potensi anak didik kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya, semoga bermanfaat. Mari Bu silakan diminum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Desma. Selamat siang Bu. Senang sekali kita bisa bertemu lagi ya Bu Desma. Ya. Untuk tujuan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini Bu Desma, kira-kira Bu Desma sudah tahu belum ya? Kita akan melakukan refleksi pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada materi pembagian ratusan. Oh iya, seperti yang Bu Desma ceritakan dulu ya Bu Desma. Setelah Bu Desma melakukan banyak strategi yang Bu Desma sampaikan kemarin, bagaimana Bu hasil pembelajaran Bu Desma di kelas? Hasil pembelajaran saya di kelas meningkat. Semula siswa tidak bisa 3 menjadi 1 siswa. Oh, alhamdulillah sekali. Pasti itu sangat menyenangkan ya Bu. Alhamdulillah menyenangkan. Kalau di level tentu hampir bisa ke level 90% ya Bu, bagus sekali. Kalau boleh saya ingin mengingat kembali ya, apa sih strategi yang Bu Desma lakukan pada waktu pembelajaran di kelas tersebut Bu? Strategi yang saya lakukan di kelas untuk melakukan perbaikan pembelajaran yang pertama adalah membangun suasana kelas yang menyenangkan, memotivasi, memberikan apresiasi, kemudian tidak lupa untuk mengubah metode lama menjadi metode yang baru, mengenalkan cara-cara yang lebih mudah namun tetap sesuai dengan kaidah-kaidah matematika. Nah, bagus sekali ya Bu Desma. Saya senang sekali mendengarnya. Seperti memberi masukan-masukan yang baru tentang bagaimana saya juga nanti mengajar di kelas saya. Dari apa yang sudah Bu Desma lakukan dan strategi-strategi yang Bu Desma lakukan, ternyata masih tersisa 1 ya Bu Desma. Kalau dibilang ini 1 ini ingin nggak Bu Desma tingkatkan untuk menjadi 0 gitu? Ya sangat ingin ya Bu, semuanya agar berjalan sama, berangkat sekolah dan pulang sekolah harus mendapatkan ilmu yang sama teman-temannya, itu pasti ada setiap. Nah, apakah ada rencana tidak lanjut yang ingin Bu Desma lakukan untuk mengurangi bagaimana yang belum tercapai tadi Bu Desma? Pasti yang pertama saya mau mendekati si anak itu, menanyakan kenapa dia tidak bisa, kesulitan apa yang dia hadapi, kemudian bagaimana dia belajar agar dia mudah paham, seperti itu. Iya, mungkin dia butuh pendekatan khusus ya Bu ya. Dan dari apa yang sudah Bu Desma sampaikan tadi, kira-kira Bu Desma memiliki komitmen apa ya untuk bisa terus-menerus melaksanakan pembelajaran seperti yang Bu Desma inginkan dan tujuannya seperti yang Bu Desma inginkan juga? Komitmen yang ingin saya lakukan yang pertama pasti selalu membangun suasana pembelajaran yang bermakna, di mana yang selalu berfokus pada peserta didik sesuai dengan kodratnya peserta didik, sesuai dengan tuntutan zamannya peserta didik. Kemudian
kemudian disiplin dalam pembelajaran, selalu memberikan inovasi-inovasi yang baru dalam pembelajaran, baik media, menggunakan media pembelajaran, model pembelajaran maupun pendekatan-pendekatan yang lain agar peserta didik ketika belajar merasa nyaman. Seperti itu. Kalau boleh saya menyinggung tentang kemampuan peserta didik kan tidak sama ya Bu ya. Kalau kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, terkait dengan berdiferensiasi yang Bu Desma terapkan di kelas bagaimana Bu? Kalau untuk matematika sendiri saya kelompokkan berdasarkan pemahaman peserta didik Bu. Jadi nanti ada yang di atas level, sedang, dan yang slow learner tadi. Kalau yang slow learner boleh dibagi. Biasanya saya akan membantu dalam kelompok itu, saya akan lebih fokus kepada mereka seperti itu Bu. Dan akan tetapi jika kelompok lain ingin membantu itu sangat diperbolehkan. Jadi bimbingan guru dan teman sejawat untuk membantu yang slow learner. Di sini kalau bisa saya sedikit menarik kesimpulan ya, berarti Bu Desma juga membutuhkan kolaborasi dengan teman sejawat ya Bu Desma untuk membantu meningkatkan kemampuan peserta didik yang Bu Desma ampuh. Kelas berapa ya kemarin Bu Desma, Pak saya lupa ya? Oh iya, saya dari kelas 3 Bu. Oh iya, Bu Desma mengajar di kelas 3 ya. Ya demikian ya Bu ya. Iya. Umpan balik yang kita lakukan terkait dengan pembelajaran yang Bu Desma terapkan di kelas. Demikian ya Bu Desma pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Iya, Bu. Terima kasih sekali atas waktunya dan semoga membawa manfaat bagi Bu Desma juga bagi saya pribadi terkait dengan pembelajaran kita di kelas masing-masing, di mana sekarang memang kita harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu ya. Terima kasih Bu Desma, bisa kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.